Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nas Munajat Mutakin. Di sini kita akan membahas pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu di pertemuan pertama arti kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Sambil melihat video ini, silakan untuk anak-anak buku paketnya dilihat, untuk buku paket PPKN-nya ya. Yang pertama itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia. Kita lebih mengenalnya itu sebagai BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jadi bukan falsafah ya, bukan falsafah secara ruang lingkup sempit, tapi falsafah bangsa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke slide 2. Nah, di sini Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar aturan-peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR _2000 tentang sumber hukum nasional tata urut perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kita lanjut ke slide 3. Silakan simak lagi. Nah, di sini di slide 3 ini fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal nih Pancasila ini. Nah, ini pemaparan secara ruang lingkup secara kecilnya ya. Nah, di sini di poin pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Poin keduanya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Poin ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, dari 7 poin ini nanti di slide selanjutnya akan dipaparkan lagi ya. Oke, simak slide selanjutnya anak-anak. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Oke, yang keduanya,
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Jadi untuk yang poin kedua ini, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Terus ke slide yang ke selanjutnya, ke poin 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Nah, jadi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, sedangkan hukum itu adalah nilai instrumental. Jadi hukum harus bersumber kepada Pancasila. Nah, di keempatnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, ini ya yang kita garis bawah ini. Apa nih perjanjian luhur ini, nanti kita bahas. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili seluruh rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian rakyat. Nah, ini berarti Pancasila sebagai perjanjian luhur itu kita garis bawahi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Jadi Pancasila tidak akan bisa diubah. Nah, yang kelimanya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Di poin 6-nya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakannya Pancasila secara umum atau secara murni dan kontekstual. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oke, cukup sekian pembahasan dari Bapak. Apabila misalnya ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa apabila ada yang ditanyakan, tulis nama dan kelasnya. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Tetap menggunakan masker, ya. Tetap menggunakan masker. Batasi aktivitas untuk di luar. Apabila ada kata-kata dan ucapan yang salah, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.